bawah sampai ke tengah laut gini? Perasaan Otan gak janjian ketemu Dolpino deh. Aduh, jangan-jangan Otan mau dicemplungin di tengah laut. Ampun Paman, Otan gak bisa berenang. Tuh kan, si Paman sudah mulai pakai topeng dan selang-selangannya gitu. Pasti mau jahatin Otan nih. Lah kok malah nyemplung? Ternyata Otan cuma parno aja teman. Maafin Otan ya Paman, udah berburuk sangka duluan. Paman-paman ini ternyata nelayan Teluk Jakarta yang sedang memanen kerang hijau teman. Tuh lihat hasil panennya, banyak banget ya. Nelayan di Teluk Jakarta ini membudidayakan kerang hijau dengan menggunakan bambu-bambu. Tekniknya adalah tancap atau stick. Jadi, tiang-tiang bambu akan ditancapkan di perairan laut seperti ini teman. Dalam satu hari, paman-paman ini bisa panen sampai 500 kg kerang hijau loh. Kerang-kerangnya kenapa dibuang paman? Padahal udah susah nyarinya. Oh, ternyata yang dibuang itu kerang-kerang yang sudah mati. Tuh lihat, kerangnya kosong. Dan kalaupun ada dagingnya, sudah nggak layak konsumsi. Makanya kerang-kerang seperti ini harus dipisahkan dari kerang segar. Kalau kata pamannya sih, kerang-kerang ini banyak yang mati karena tercemar dengan limbah dan polutan yang terdapat di perairan Teluk Jakarta. Salah satunya dari sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan terbawa sampai laut. Kasihan kan paman-paman ini, hasil tangkapannya jadi berkurang. Makanya, teman-teman jangan suka buang sampah sembarangan ya. Kerang hijau memang menjadi menu favorit bagi para penggemar seafood. Selain harganya yang terjangkau, kerang hijau bisa diolah menjadi berbagai menu masakan. Mulai dari kerang hijau saus padang sampai saus tiram. Waduh, Otanku jadi lapar nih. Kerang hijau juga mengandung banyak sekali nutrisi loh teman. Ada protein, vitamin A, omega 3, hingga kandungan zat besi yang tinggi. Cuma kalau kerang hijau di Teluk Jakarta sudah tercemar dengan limbah dan polutan, berarti bukannya dapat manfaat baik dari si kerang, malah tubuh nanti kemasukan bahan berbahaya lagi. Kak Dina, stop makan kerang hijaunya. Mending cari tahu aja dulu deh. Otan mau tanya langsung sama pakarnya. Bu, emang bener ya kita nggak boleh makan kerang hijau karena tercemar? Tidak semua kerang hijau ya, hanya kerang hijau yang ada di perairan yang tercemar sampai sangat tercemar. Contohnya misalnya di Teluk Jakarta ya, karena memang Teluk Jakarta ini sangat tercemar, maka kerang hijaunya ikut menikmati bahan pencemar tadi. Salah satu contohnya logam berat. Apa? Logam berat? Logam berat itu kan kalau masuk ke tubuh manusia bisa berbahaya. Mengonsumsi makanan yang mengandung logam berat itu bisa meningkatkan tekanan darah, merusak syaraf, ginjal, serta organ tubuh lainnya. Serem banget. Teman, kerang hijau bisa terpapar logam berat karena ia tergolong filter feeder atau hewan penyaring. Di habitat aslinya, kerang memakan mikroalga dan plankton dengan cara memompa air melalui rongga mantel sehingga mendapatkan partikel-partikel yang ada di dalam air. Makanya, kalau habitatnya tercemar, kerang hijau juga akan mencerna polutan yang terkandung di dalamnya, mulai dari timbal, merkuri, dan logam berat lainnya. Dan zat berbahaya tersebut akan mengendap di daging kerang hijau. Untungnya kerang hijau bisa kebal terhadap zat berbahaya. Makanya, mereka adalah salah satu dari sedikit hewan yang tetap bisa bertahan hidup di lingkungan yang sudah terkontaminasi zat berbahaya. Paman,
kenapa kerangnya dimasukkan ke akuarium? Emang bisa ya pelihara kerang di akuarium? Dikira ikan cupang kali. Oh, ternyata paman ini sedang menguji kemampuan kerang sebagai filter pembersih ya. Yuk coba kita lihat. Wih, akuarium yang diisi dengan kerang hijau sudah mulai terlihat jernih tuh. Dalam 1 kilogram kerang hijau bisa membersihkan 10 liter air dalam waktu 1 jam saja loh teman. Wah, kamu keren banget sih Sob. Cakep. Pada tahun 2018 lalu, tim konservasi Ancol menaruh 1.600 kg kerang hijau di sekitaran pantai. Tuh lihat hasilnya. Sekarang diperkirakan sudah ada 2.600 kg kerang hijau yang tumbuh. Dasar laut juga semakin jernih dan mulai dihuni biota laut lain seperti kepiting dan ikan. Wah, mantap banget nih. Agenotan kenapa ditutup matanya gini? Jangan-jangan lagi diculik. Tenang Kak Dina, Otan pasti bebasin. Loh. Tunggu. Masa diculik kok disediain makan ya? Wah, mana enak banget lagi makanannya. Otan bercanda. Kak Dina lagi Otan kasih challenge nih. Kira-kira bisa nggak ya Kak Dina bedain mana kerang yang asli dan mana kerang nabati alias kerang vegetarian? Ayo Kak, boleh dicobain dulu kok. Asal jangan banyak-banyak ya. Kalau banyak namanya mukbang. Nah, cobain yang di piring satunya. Gimana? Sudah tahu mana yang kerang asli? Ini. Gede-gede yang ini yang kiri. Yeay, Kak Dina salah. Itu kerang nabati, Kak. Kalau yang ini baru daging kerang asli. Ya, salah. Ternyata ini yang asli. Kalau dari penampilan memang kelihatan berbeda. Tapi kalau soal rasa, mirip-mirip kok sama daging kerang asli. Nah, kerang vegetarian ini terbuat dari bahan nabati, seperti tepung gluten dan minyak kedelai. Dijamin bebas dari polutan berbahaya, seperti merkuri ataupun timbal yang ada di perairan. Dan satu lagi nih, bebas kolesterol. Jadi teman di rumah nggak perlu khawatir kalau mau makan banyak-banyak. Paling cuma kekenyangan doang. Dan nggak perlu khawatir, kandungan proteinnya juga ada kok. Wah, bisa jadi solusi pengganti kerang hijau dong. Tapi kan banyak orang yang sukanya makan kerang hijau asli. Boleh nggak ya kalau tetap dimakan? Boleh, Otan tetap boleh makan. Tapi karena di dalam kerang ini ada bahan berbahaya dan beracun, maka tentu saja harus dibatasi, ya. 1 hari Otan hanya boleh makan 2 ekor. Yeay, ternyata masih boleh tuh. Asalkan ada syaratnya nih teman. Kerang hijaunya tidak berasal dari perairan yang tercemar berat, seperti di Teluk Jakarta. Selain itu, kita juga bisa pilih kerang yang belum terkontaminasi. Kelihatan kok secara fisiknya. Kerang hijau yang sudah terkontaminasi biasanya memiliki penebalan pada cangkangnya. Semakin tebal cangkangnya, semakin banyak kandungan logam beratnya. Makanya, kalau milih kerang hijau di pasar, pilih yang cangkangnya tipis seperti ini ya. Loh. Itu Kak Raka bareng Bapak dan Ibu polisi mau pada ngapain ya? Pasti mau grebek maling. Tapi kok malah masuk ke kandang kuda? Jangan-jangan. Ya ampun Sob, kamu habis berbuat kriminal apa? Sampai dijemput paksa sama Bapak dan Ibu polisi begitu. Malang benar nasib kamu Sob. Tuh kan gak salah lagi. Kalian diangkut dengan mobil khusus. Setahu Otan sih hanya penjahat kelas kakap yang diperlakukan khusus kayak gini.
terdapat pembatas juga untuk menjaga kalian tetap aman berada di dalam sana. Otan jadi penasaran deh, apa sih yang membuat kalian sampai diangkut dan diperlakukan seperti ini, Sob? Baik-baik ya kalian di dalam sana, Sob. Otan janji bakal jengukin kalian di dalam tahanan. Pokoknya Kak Raka ikutin bapak sama ibu polisinya terus, biar Otan gak ketinggalan beritanya nih. Halo Tan, wih, nggak usah panik gitu dong Tan. Jadi Kak Raka ini sekarang lagi bareng unit polisi Satwa Turangga. Sama Kapolda DIY. Nah itu dia, kuda yang tadi kita bawa tuh bukan mau kita hukum ya Kak ya? Iya. Nah, tapi emang sengaja mau kita bawa ke tempat wisata, ada Pantai Parangtritis. Nah di sana ada kegiatan patroli berkuda ya Kak? What? Jadi sobat Otan berdua tadi masih bagian dari kepolisian? Duh, maafin Otan ya. Kebiasaan nih Kak Raka, suka gak ngasih tahu Otan dari awal cerita. Sudah sampai nih Sob. Yuk, saatnya kalian beraksi. Mau diapain lagi? Ternyata kedua sobat Otan ini harus dipasang beberapa kelengkapan dulu, baru bisa digunakan untuk berpatroli. Seperti pelindung kaki, pelana kuda atau tempat duduk, tali kendali, dan juga aksesoris lain seperti penutup kepala dan nama kesatuan yang dikalungkan di bagian leher kuda. Wih, keren banget. Gagah sekali kamu Sob. Apalagi kalau sudah dinaiki sama bapak dan ibu polisi kayak gini. Otan jamin siapapun pasti terpesona melihat kalian berdua. Cakep. Oh iya, sambil berpatroli, Otan kenalin dulu nih kedua sobat Otan yang keren-keren ini. Namanya Ji dan Sandokan. Namanya juga keren-keren kan? Seperti bukan nama asli dari Indonesia. Emang bener sih, Ji dan Sandokan itu bukan asli dari Indonesia. Mereka didatangkan langsung dari negeri kincir angin Belanda. Mereka berdua adalah jenis kuda Warmblood. Pantesan aja berbeda dari fisik dan ukurannya. Tinggi dan besar banget. Tingginya aja mencapai 170 cm. Tinggi ini diukur dari punggung sampai ke ujung kaki. Kalau sampai kepala sih, Otan jamin lebih dari 2 meter. Kuda polisi juga punya fungsi kok di kesatuannya untuk berpatroli, pengendalian massa, protokoler, dan juga search and rescue atau SAR. Nah, khusus untuk kedua sobat Otan ini hanya bisa untuk patroli saja teman. Tidak jarang kehadiran Ji dan Sandokan menarik perhatian pengunjung pantai. Tidak hanya minta berfoto bareng, tapi juga minta ikut naik kuda bareng polisi. Cie, asik bener kayaknya naik kuda bareng sama bapak dan ibu polisi. Otan juga jadi pengen ikutan. Kegiatan ini juga tidak hanya semata-mata menjalankan tugas, tapi juga jadi ajang pendekatan dengan masyarakat. Karena kamu coba naik kuda pertama kali nih ya. Otan mau ikut nggak? Pak, bantuin saya naik. Oke, siap. Aku bantuin. Pertama, Yakin nih Kak, kalau nanti jatuh atau kenapa-kenapa, malunya tanggung sendiri ya. Otan gak ikut-ikutan. Yeay, bisa juga nih Kak Raka naik kuda. Awas loh Kak, ini kuda beneran bukan mainan. Selama tenang dan tahu cara mengendalikannya, harusnya sih akan baik-baik saja Kak. Sobat Otan ini kan baik. Pertama kali naik kuda tuh Tan. Maaf ya, masih agak kaku ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting udah mau coba berani. Belajar ya, keren. Ini kudanya baik-baik keren. Makasih Pak. Mantap. Gimana teman? Keren kan aksi kedua Sobat Otan ini? Kalau teman di rumah
mau ketemu dengan mereka, coba deh sekali-kali main ke Pantai Parangtritis atau Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bisa berfoto bareng, bahkan naik kuda seperti Karaka tadi. Kermaks kan? Keren maksimal. Kamu kenapa, Sob? Tolong! Tolong! Ada teman Otan yang jatuh itu. Aduh, nggak ada yang nolong lagi. Gawat! Ini sih gawat banget deh kalau dia sampai kenapa-kenapa. Duh, mentang-mentang di tengah hutan nggak ada yang bisa nolong sama sekali apa ya? Nah, itu ada si Otter. Siapa tahu dia bisa nolong ya. Ayo Otter, kamu jangan makan terus. Itu bantu dulu si Bulus tuh. Jatuh sampai ngegelinding gitu tuh. Ayo cepet tolong. Bukannya ditolong, kok malah digigit ya? Tuh gimana sih kamu? Otter itu kalau lagi lapar ya begini. Apa aja diserang dan dianggap sebagai makanannya. Stop, Sob! Stop! Itu bukan makanan kamu. Ternyata Bulus memberikan perlawanan, teman. Dia berani menggigit si Otter yang badannya jauh lebih besar darinya. Nah, kalau sudah kembali ke air, sepertinya kamu aman deh. Dengan sekejap, Bulus berhasil bersembunyi dan menghilang di dalam air. Nah lo, si Otter sampai kebingungan gitu teman. Siapa yang gak bingung ya? Si Bulus bisa menghilang tiba-tiba dalam hitungan detik. Sabar Sob, ini bukan harinya kamu. Ayo cari lagi makanan di tempat lain aja ya. Biarkan si Bulus kembali ke tempatnya. Hai Bulus, kamu sudah aman kok. Ayo keluar dari air. Duh, si Bulus masih ketakutan tuh. Dia malah mengubur diri di dasar air. Jangan heran ya teman, memang begini nih kebiasaannya. Menggali pasir atau lumpur di dasar air, lalu mengubur diri sendiri sampai tidak terlihat. Tapi keren kamu Sob. Pantesan tadi si Otter sampai kebingungan. Nah lo, banyak gaya sih kamu. Nyangkut kan? Gak ada yang bisa dimintain tolong loh Sob. Ayo coba, kamu mau pakai cara apa lagi biar bisa gak nyangkut? Luar biasa. Kamu memang pemilik akal Bulus yang sesungguhnya. Cerdik banget. Perlahan kamu menggali pasir sampai semua bagian tubuh kamu bisa melewati ranting yang menghalangi. Hehehe, mau kemana lagi Sob? Santai dulu napa. Buru-buru banget deh kamu. Baru Otan bilang, kalau mau apa-apa itu harus hati-hati Sob. Santai. Harus pakai perhitungan biar gak kena masalah terus. Gimana ceritanya sih kamu bisa terjebak sela-sela penuh ranting kayak gitu? Kalau nanti tiba-tiba ada predator nyerang kamu gimana? Kan bahaya. Tapi kamu memang paling juara kalau urusan meloloskan diri. Dasar kamu si akal Bulus. Ih, tapi awas. Itu ada si ular lanang sapi. Kelihatannya dia lagi lapar tuh. Waduh, kamu jangan diem aja. Baiknya kabur sana. Darat kan bukan wilayah kekuasaan kamu, Sob. Bahaya kalau si lanang sapi melihat kamu. Ya ampun, si lanang sapi makin mendekat. Lah. Kenapa jadi kamu yang lebih beringas, Sob? Bisa-bisanya itu si lanang sapi kamu gigit. Bukan cuma gigitan, ternyata kamu juga punya keahlian mendorong musuh dengan perisai yang kamu punya. Maksudnya tempurung. Saat diserang pun,
kamu bisa bertahan dengan menarik ke dalam hampir semua bagian leher dan kepala kamu ke dalam tempurung. Gak salah lagi, kamu ini memang pemilik akal bulus yang sesungguhnya. Gak kenal siapa lawannya, semuanya dihadapi dengan cerdik. Keren maksimal kamu, Sob.